Hai Mams, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Dian di channel Happy Cooking with Dian. Baik Mams, seperti biasa saya akan berbagi resep menu masakan keluarga yang enak, kemudian bergizi, dan yang cara membuatnya juga mudah ya. Kali ini saya akan mengolah sotong atau cumi laut. Kali ini saya akan masak dengan kuah asam pedas ya. Nah, nanti Mams harus lihat videonya bagaimana cara saya memasak cumi supaya tidak amis, tidak alot, dan rasanya juga enak, gurih, manis, asam jadi satu. Dan yang pasti keluarga di rumah juga suka ya. Oke Mams, kalau Mams mau tahu bagaimana cara membuat cumi kuah asam pedas yang enak seperti saya ini, Mams harus simak videonya sampai selesai. Mari kita simak videonya sama-sama ya. Dan ini dia bahan-bahan yang harus Mams siapkan untuk membuat cumi kuah asam pedas ala Ibu Dian. Untuk bahannya saya kira cukup mudah dan pasti Mam punya stoknya di rumah. Bahan-bahannya juga murah ya, dan ini cara membuatnya juga mudah sekali ya. Mams harus nonton videonya step by step supaya nggak ketinggalan tahap-tahap dalam mengolah cumi menjadi masakan yang enak ya. Baik, kita simak apa aja bahan dan bumbu yang perlu disiapkan untuk membuat cumi kuah asam pedas. Pertama-tama kita siapkan kurang lebih 1 kilo cumi atau sotong. Saya kupas kulit yang berwarna hitam keunguan itu, saya kupas jadi warnanya putih seperti ini. Kemudian untuk bumbunya saya gunakan 5 siung bawang putih dan 8 siung bawang merah. Untuk cabenya saya gunakan 8 buah cabai merah yang keriting, dan untuk cabai rawitnya saya gunakan 6 buah atau gunakan sesuai selera. Di sini saya pakai tomat hijau, kemudian ada ketumbar bubuk dan kemiri. Di sini juga ada lada atau merica kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian saya gunakan 2 sendok makan air asam jawa kurang lebih 10 mata atau biji asam jawa. Ada sejumput kunyit bubuk atau kalau Mams punya kunyit yang masih dalam bentuk ruas-ruas jari itu boleh silakan gunakan kurang lebih setengah senti saja. Untuk aromatiknya saya gunakan daun salam, daun jeruk, sereh, dan lengkuas. Serta ada jahe sedikit. Kemudian di sini saya gunakan 1 batang besar daun bawangnya saja, kemudian saya potong ukuran kurang lebih 1 cm. Untuk seasoningnya ada 1 sendok teh garam, 1 sendok teh penyedap rasa, 1 sendok makan gula pasir, dan untuk cairannya untuk airnya kurang lebih 500 ml air putih. Baik, itu saja Mams untuk bahan dan bumbu. Saya kira mudah dan pasti ada di rumah ya. Kemudian kita lihat bagaimana cara membuat cumi kuah asam pedas ini. Untuk cuminya karena sudah saya potong-potong, saya iris-iris bentuk melingkar. Sudah saya sisihkan, kemudian di sini saya potong tomatnya. Untuk potongan cumi sesuai dengan selera saja ya Mams. Cuminya boleh dipotong kotak-kotak, boleh dipotong memanjang, tergantung sesuai dengan selera Mams di rumah. Saya gunakan tomat merah dan tomat hijau. Jadi nanti untuk menambah variasi warna dan bentuk kuahnya menjadi lebih cantik nantinya warna-warni ya. Kemudian hasilnya seperti ini, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Saya akan membuat bumbu. Di sini saya akan haluskan ketumbar dengan merica bubuk atau lada bubuk seperti ini. Saya haluskan sampai semuanya tercampur rata dan halus seperti butiran-butiran gitu ya.
Kalau Mams nggak punya ulekan batu seperti ini, boleh gunakan chopper saja. Kemudian masukkan bawang putih dan bawang merah, kita haluskan pelan-pelan seperti ini. Jadi haluskan sampai seperti ini saja cukup. Selanjutnya saya tambahkan cabai merahnya. Saya pakai cabai merah yang keriting saja karena nanti cabai rawitnya saya gunakan untuk topping atau taburan pada saat si sayur udah mau matang. Sayur cuminya itu ya. Dihaluskan gini aja sampai seperti ini. Baik, terakhir adalah jahe. Ini dihaluskan saja. Lengkuasnya kita geprek aja. Dan di sini terakhir ada kemiri. Untuk penambahan kemiri diusahakan kalau mengulek harus terakhir supaya dia kan lengket ya. Jadi bisa membantu untuk tambah menghaluskan bumbu-bumbu sebelumnya. Dan ini saya geprek aja serehnya karena ini kecil-kecil saya pakai 2 dan ini daun jeruknya saya buang batang daunnya. Dah seperti ini kita sisihkan. Untuk tips cumi atau sotong yang berbau lebih berbau amis ya, saya gunakan di sini adalah pakai cuka. Jadi saya rendam dengan air cuka kurang lebih 5-10 menit. Dan ini sebenarnya sambil diremas-remas seperti ini sehingga mengurangi aroma amis dari si sotongnya ini ya, cumi atau sotongnya. Dipastikan mencucinya harus sampai bersih supaya lendir-lendirnya juga ikut terbuang dengan air ya. Oke, ini kita sisihkan saja dan kita nanti cuci setelah 10 menit. Nah, kita siap untuk memasak. Panaskan panci atau wajan ya, pannya, kemudian tambahkan minyak kurang lebih 3 sendok makan. Kemudian kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Ditumis menggunakan api sedang aja. Karena ini mengandung kemiri, dipastikan menumisnya harus sampai matang dan tanak ya, supaya tidak berbau langu dari kemirinya. Nah ini masih ada yang menempel di wadah, jadi saya tambahkan sedikit air, kemudian saya masak kembali sampai airnya menyusut. Untuk resep ini saya kira tidak terlalu pedas ya, anak-anak yang mungkin usia di atas 6 tahun, 7 tahun sudah bisa mengkonsumsi, jadi tidak terlalu pedas. Jadi saya rekomendasikan untuk menu keluarga ini sudah cocok ya. Tapi kalau terlalu pedas boleh di skip saja cabenya. Tadi sebelumnya ditambahkan kunyit ya, karena saya nggak punya kunyit yang masih utuh, masih segar, saya pakai kunyit bubuk saja. Ditumis sampai mencut seperti ini. Nah ini sudah beraroma harum sekali. Kemudian saya tambahkan si cuminya. Saya biasa masak seperti ini ya, karena biasanya saya belanja itu ke pasar yang ada di pasar ikan di daerah Gunung Kidul, namanya di Pantai Sadeng. Jadi di sana khusus penjualan hasil-hasil laut para nelayan itu di drop di pasar sana kemudian dijual oleh para penjual ikan ini. Untuk cumi sotong ini sekilonya 20.000 saja. Jadi biasanya saya beli sekitar 2 kilo, bisa saya masak sampai 3-4 kali ya. Nah ini dia setelah cuminya berubah warna ya, dari tadi kemerahan jadi putih, kurang lebih dimasak tadi 5 menit ya. Kemudian saya tambahkan airnya saya tambahkan kurang lebih 500 ml. Karena si cumi ini juga mengeluarkan air, jadi nggak usah banyak-banyak airnya. Ditunggu sampai airnya mendidih.
Kemudian saya tambahkan kurang lebih 2-3 sendok ya. Kalau Mams suka agak asam sedikit boleh ditambahkan sampai 3 sendok makan. Ini air asam jawa asli, baru dibuka dari cangkangnya itu ya. Jadi rasanya masih segar dan tidak berbau apek. Kemudian saya tambahkan di sini garam ya, kurang lebih 1 sendok teh, kemudian gula pasir dan penyedap rasa. Boleh ditambahkan sedikit kaldu bubuk kalau mau rasanya lebih naik lagi ya. Diaduk aja, dimasak sampai airnya sedikit menyusut. Kemudian cek rasa ya, sesuaikan dengan kesukaannya masing-masing. Kalau suka lebih asam, lebih asin, lebih manis, lebih gurih, silahkan disesuaikan dengan kesenangannya masing-masing ya. Ini cuminya besar-besar banget ya, sotongnya besar banget. Jadi sekali makan ini puas ya. Nanti kalau Mams nggak suka dengan bentuk lingkaran, boleh mungkin dipotong melebar kotak-kotak. Itu juga enak ya. Ini menurut saya rasanya sudah enak, sudah segar, sudah ada manis sedikit, gurih ya, asin. Kemudian terakhir saya tambahkan tomat yang sudah diiris-iris dan cabai rawit yang masih utuh serta daun bawang. Dimasak seperti ini aja, ini dimakan anget-anget dengan nasi, dan anak-anak saya approve, anak-anak saya suka, pulang sekolah langsung habis paruh porsi ini, udah habis anak 2 ya. Nah ini dia penampakannya cumi kuah asam pedas ya. Ini rekomendasi banget, recommended banget apalagi untuk tambahan MPASI dan anak-anak, ini juga protein tinggi, sehat dan rendah lemak ya tentunya. Oke, Mams, ini dia dimasak sampai apinya airnya menyusut sedikit. Kalau yang punya kecap ikan boleh tambahin kecap ikan, lebih enak lagi rasanya nanti ya. Kita coba cek rasa lagi, dipastikan rasanya sudah sesuai ya. Oke, ini sudah mateng ya, menarik sekali, tampilannya cantik, warnanya juga cantik, merah kekuningan ya, seperti pindang. Tapi ini saya nggak mau nyebut pindang, saya mau nyebutnya kuah asam aja, karena asam-asam Jawa ya. Oke, ini cantik banget. Ya, dimasak terserah ya, mau sampai tomatnya layu atau tidak. Kalau saya sukanya tomatnya jangan sampai layu banget ya. Oke, ini penampakannya. Cumi kuah asam pedas ala Ibu Dian. Mams harus coba di rumah, harus masak seperti ini. Ya, dijamin ini semuanya pasti suka. Yang nggak suka seafood jadi suka seafood, karena ini rasanya kuahnya segar, ada asam-asamnya gitu, terus ditambah dengan pedas sedikit ya. Apalagi kalau Mams makan pakai cabai yang utuhnya dan tomatnya. Ini cocok dijadikan sebagai menu makan siang ya. Oke, ini dia kita plating. Boleh dilihat kuahnya kuning, ada merah-merahnya ya, persis seperti kuah pindang. Dan ini hasilnya. Saya biasa tambahkan dengan bawang goreng untuk menambah aroma dan selera makan. Dan ini dia Tara, cumi kuah asam pedas ala Ibu Dian di channel Happy Cooking with Dian. Gimana Mams? Dari cara membuatnya, kemudian bahan-bahannya, kemudian waktu memasaknya. Kira-kira ini mudah ya? Saya biasanya memang masak yang gampang-gampang aja, yang mudah-mudah dan yang pasti semua keluarga bisa makan. Anak-anak, suami, kakek, nenek itu bisa makan ya. Rasa cumi kuah asam pedas ini yang pasti ada asam-asamnya sedikit, seger, kemudian ada sedikit pedasnya, ada seger-segernya, ada manis sedikit, gurih, asin. Ini cocok banget. Udah, cuaca lagi mendung-mendung begini makan cumi kuah ini pakai kerupuk ya, itu udah enak banget ya. Oke, Mams. Terima kasih ya sudah menonton video di channel YouTube saya. Jangan lupa di-recook. Nanti kalau sudah recook boleh tag nanti saya ya. Terima kasih. Jangan lupa kalau yang belum subscribe, boleh subscribe, like, comment, share, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk dapat video terupdate dari saya. Terima kasih sudah menonton video di channel YouTube saya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.